Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya? Baik ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia, dan tentunya selalu sehat. Dan yang pasti itu tetap semangat belajarnya meskipun belajarnya online di saat yang lain mungkin udah pada liburan. Nah, karena kita sekarang itu lebih ke review kembali materi mengenai matematika yang akan diuaskan di semester 1. Insya Allah uasnya itu Januari ya. Maka kita akan review kembali materi-materinya, tapi mungkin untuk pertemuan kali ini nggak semuanya ya. Jadi kalian biar lebih paham karena ini juga online. Jadi yang saya akan sampaikan itu tidak banyak gitu. Paling ya tidak lebih dari 15 menit. Langsung aja kalau gitu kita mulai belajarnya dengan berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Semoga hari ini belajar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke ya. Nah, saya jadi akan reviewkan mengenai persamaan kuadrat. Jadi sebenarnya materinya banyak. Nah, saya akan reviewkan mulai dari nilai diskriminan. Atau enggak misalnya saya akan reviewkan dulu ya yang namanya persamaan kuadrat itu yang kayak gimana, bisa kalian lupa gitu ya. Yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini namanya adalah persamaan kuadrat. Ciri-cirinya itu ada x-nya itu pangkat tertingginya adalah 2. Nanti kita bisa mengetahui sifat-sifat dari persamaan kuadrat ini dari nilai diskriminan. Maka saya akan reviewkan yang pertama itu mengenai nilai diskriminannya. Jadi nilai atau sifat-sifat dari si persamaan kuadrat ini bagaimana? Nah, ada yang masih ingat mungkin gimana caranya dinilai diskriminan? Cara mencari nilai diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini cara mencari nilai diskriminan. Nah, saya kotakin. Gimana caranya? Nah, nanti ya, sabar. Nanti akan saya kasih contohnya. Nah, nanti kita bisa menentukan sifat dari akar-akar ya. Jadi sifat akar persamaan kuadrat. Nah, akar dari PK ini. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu kalau D-nya lebih besar dari 0 atau nilainya positif. Terus kalau D-nya sama dengan 0 atau yang ketiga itu D-nya lebih kecil dari 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0 dia hasilnya negatif ya. Gimana sih sifat akar-akarnya kalau misalnya D-nya itu lebih besar dari 0? Nah, nanti si persamaan kuadrat ini akan memiliki akar-akar yang berbeda. Ya, akan ada 2 akar real yang berbeda. Nah, terus kalau misalnya D-nya itu 0, maka dia akan memiliki akar yang kembar. Nah, gimana kalau misalnya D-nya itu lebih kecil dari 0 atau hasilnya itu negatif? Maka akan menghasilkan akar yang merupakan bilangan tidak real. Nah, bilangan tidak real ini sering disebut sebagai real atau real gitu ya, sebagai bilangan imajiner. Jadi gak bisa diakarkan kalau akar dari negatif. Saya langsung ke contohnya aja. Kalau begitu misalnya nih ya, saya punya contoh di sini aja deh, di sebelah kanan. Misalnya contohnya nomor 1. Diketahui bahwa ada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, tentukan nilai diskriminan, tentukan D. Kak, caranya gimana? Pertama kita tentuin dulu. Tentuin apa? Tentuin siapa A. Nah, berarti ini adalah A. A-nya berarti 2. Terus dari sini kita tahu bahwa B-nya adalah min 5. Terus dari sini kita tahu bahwa C-nya adalah 6. Lalu kita masukin ke rumus. D adalah B kuadrat min 4 AC. Berarti B-nya adalah min 5. Kurungin min 5 dikuadratin dikurangin 4 dikali A-nya adalah 2, C-nya adalah 6. Berarti kalau begitu min 5 dikuadratin berapa? 25. Dikurang 4 kali 2 8. 8 kali 6 berapa sih? 48. Berarti berapa nih 25 dikurang 48?
25 dikurang 48 adalah minus 23. Nah, ini adalah nilai diskriminannya. Kalau misalnya kita tentukan bagaimana sifat akarnya, maka dia akan memiliki akar yang tidak real. Sip, bisa ya? Terus, saya kasih contoh lain. Misalnya, tentukan manakah yang persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real berbeda. Dua akar real yang berbeda. Nah, berarti syaratnya apa? Dua akar real yang berbeda itu kan diskriminannya harus lebih besar dari 0, gitu ya. Berarti kita harus cek satu-satu gitu ya, berapa nilai D-nya. Nah, misalnya ada 3, yang pertama itu adalah x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Yang B itu adalah misalnya 3x kuadrat min 4x plus 1, misalnya kayak gitu, sama dengan 0. Dua aja deh ya. Gimana? Maka kita cek satu-satu ya nilai diskriminannya. Nilai diskriminan yang ini coba. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti kalau begitu, kalau nggak ada angkanya, artinya yang A itu berarti A-nya adalah 1, terus B-nya adalah 5, berarti C-nya adalah min 3. Nah, terus gimana yang B? Nah, kalau yang B berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, C-nya berarti berapa? 1. Nah, kita masukkan di sini ya. B-nya adalah 5 kuadrat kurang 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 3. Jadi kita tuliskan 5 kali 5 adalah 25, min 4 dikali min 3 adalah plus 12. Nah, maka hasilnya adalah 37. Terus satu lagi nih, kita cek ya. Kita cek yang ke selanjutnya, yang B. Nah, yang B itu berarti D kuadrat jadinya ya. Karena kagak cukup di sini, mohon maaf ya ke sebelah sini. Nah, jadi D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, dari soal yang B, B-nya berapa nih? Min 4. Maka kita tulis min 4 dikuadratkan dikurang 4. A-nya adalah 3, C-nya adalah 1. Min 4 dikuadratin berapa? 16. Min 4 dikali 3, min 12 kali 1, min 12. Maka hasilnya adalah 4. Nah, berarti kalau begitu mana saja yang merupakan akar yang real? Memiliki dua akar real yang berbeda. Ternyata jawabannya adalah A dan B, dua-duanya. Yang pertama, bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan lanjutin lagi ya. Kalau tadi kita mencari nilai diskriminan untuk menentukan sifat akar, nah pertanyaannya gimana cara menentukan akar? Mungkin kalian masih lupa gitu ya. Cara menentukan akar. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Itu dengan cara faktorisasi. Jadi saya akan lebih fokuskan ke faktorisasi. Meskipun ada cara yaitu pakai rumus ABC. Nah, cuman saya lebih ke faktorisasi di sini ya. Caranya bagaimana? Saya langsung cus aja ke soal. Jadi yang pertama itu misalnya saya punya persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, tentukan coba akar-akarnya. Gampang, caranya gini ya. Ini kan 1 nih. 1 dikali min 3 berapa? 1 kali min 3 adalah min 3. Berarti min 3 ini berapa kali berapa sih sehingga menghasilkan min 2? Caranya 3 itu berapa kali berapa? 1 kali 3. Nah, berarti manakah yang akan menghasilkan min 2? Jadi caranya kalau misalkan kalian bingung, ini bisa 3 kemungkinan kan. Bisa ininya yang min, ininya yang biasa. Bisa ininya yang plus, ininya yang min. Bisa dua-duanya plus, bisa dua-duanya min. Mana yang menghasilkan min 2? Kalau ini kan min 1 ditambah 3 itu hasilnya 2. 1 kurang 3 itu min 2. 1 tambah 3 itu hasilnya adalah 4. Min 1 tambah min 3 hasilnya min 4. Nah, kita harus penjumlahannya itu
harus menghasilkan min 2. Berarti kalau begitu pasangannya adalah 1 sama min 3. Nanti kita tuliskan di sini ya. Belum oke, lupa. Jadi ini kalau begitu kita tuliskan X plus 1 sama X min 3 sama dengan 0. Nah, jangan lupa ini X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Terus satunya usir ke sebelah kanan, itu min 1. Min 3 nya usir ke sebelah kanan jadi 3. Sehingga akar-akarnya adalah min 1 dan 3. Bisa ya? Lanjut. Kita perlu contoh lagi gak? Saya kasih deh satu lagi ya contohnya. Misalnya ya X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Kita perhatikan dulu di sini, berarti ini kan 1 ya, 1 dikali min 8 itu hasilnya adalah min 8. Nah, min 8 teh berarti berapa kali berapa? 1 kali 8 atau bisa juga 2 dikali 4. Mana kira-kira penjumlahan yang menghasilkan atau penjumlahan atau pengurangan yang menghasilkan 2 dari pasangan ini? Ini kan 1 sama 8 selisihnya 7 ya, gak mungkin. Tapi kalau 4 sama 2 itu selisihnya kemungkinan 2. Maka kita tuliskan di sini 2 sama 4 supaya menghasilkan 2 gimana? Berarti 4 kurang 2. Tulis plus 4 sama min 2 sama dengan 0. Soalnya 4 dikurang 2 itu 2. Terus jangan lupa X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 nya sama dengan 0. Jadi kalau begitu 4 usir ke sana jadi min 4, min 2 usir ke sana jadi 2. Ini cara menentukan akar-akar samaran kuadrat yang merupakan cara faktorisasi. Bisa ya? Nah, kalau tadi mencari akar, sekarang kita mencari persamaannya. Nah, gimana cara mencari persamaannya? Bisa kok, gampang. Menentukan persamaan kuadrat dari akar yang diketahui. Nah, ya, caranya bagaimana? Ada 2 cara. Jadi cara yang pertama itu pakai cara, misalnya ya, misal akarnya itu X1 sama X2. Ada 2 kan akarnya, X1 sama X2. Nah, berarti nanti caranya itu ada pakai X min X1, X min X2 sama dengan 0. Atau cara yang menurut saya singkat itu adalah X kuadrat min X1 tambah X2X. Terus habis itu ini plus ya, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah ini. Tapi saya lebih prefer cara yang kedua. Langsung aja ya. Langsung aja kalau begitu kita ke contohnya. Contoh gak tahu lupa nomor berapa, lanjutin aja nomor 1 lagi ya. Misalnya ada akar-akar persamaan kuadrat itu adalah min 5 dan 2. Nah, tentukan persamaan kuadratnya. Gimana caranya? Caranya berarti kalau begitu kita tulis ya. Ini berarti X1 nya 5, X2 nya adalah min 5, X2 nya adalah 2. Nah, berarti kalau begitu kita tuliskan X kuadrat plus, ini jumlahin aja, min 5 plus 2X ditambah, ini dikaliin, min 5 dikali 2 sama dengan 0. Terus min 5 plus 2 kan berapa? Min 3 ya, jadi di sini min 3X, min 5 kali min 2 adalah min 10. Nah, udah deh beres ketemu. Nah, gampang kan caranya? Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Nanti untuk kelanjutannya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalian catat semua catatannya dan diupload di tempat yang sudah disediakan. Jangan lupa juga kerjakan soalnya beserta cara-caranya. Oke, bye-bye.